Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Fajar Dion TV. Kali ini masih di Mapel Prakarya kelas 9 semester ganjil. Dan kita sudah berganti aspek ya. Kemarin aspek pengolahan, sekarang aspek kerajinan. Nah, di aspek kerajinan ini di kelas 9 materinya hampir sama di kelas 7-8 tentang bahan keras. Yang di kelas 8 kalau nggak salah itu bahan keras itu dari bahan sisa atau bahan olahan sisa atau limbah, sekarang ke bahan aslinya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini diberikan kemudahan. Ya, langsung saja kita bahas lagi, kembali lagi ke kerajinan bahan keras. Di kelas 8 itu, kalau nggak salah itu limbah bahan keras atau bahan sisanya, limbah bahan dibuang. Tapi di kelas 9 ini hasil murninya bahan keras murni dari bahan itu sendiri, bahan keras itu. Baik dari alam ataupun dari buatan manusia. Bisa dilihat contoh-contohnya ini, hasil kerajinan bahan keras sangat banyak sekali. Ada yang dari kayu, alam, terus buatan itu dari logam, kaca, dan sebagainya. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang kompetensi dasarnya. 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan materi klik. Memilih jenis dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya renting, papan, balok, bambu, rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Ingat seperti biasa 3.1 tentang teorinya, pengertian, jenis, klasifikasi dan sebagainya itu ada di 3.1 pengertiannya. Terus yang 4.1 prakteknya, kalian mempraktekkan dari olahan dari kayu, bambu, renting, papan, balok dan sebagainya. Nah, ini proses produksi kerajinan bahan keras. Ini bisa dilihat proses produksinya. Ada ini apa? Ada teko, terus ada apa ini? Kupu-kupu. Tapi ini dalam bentuk kerajinan sudah jadi. Kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Yang alam biasa kalian jumpa ini. Yang teko itu terbuat dari apa itu? Batok kelapa. Terus yang buatan ini gambar kupu-kupu, kerajinan kupu-kupu, lukis kaca dari kaca atau buatan. Yang pertama, kerajinan keras alam. Yang pertama ini kita akan bahas tentang alam dulu. Kerajinan keras alam. Ada apa saja bisa dilihat ini contoh-contohnya gambar. Ada papan kayu, ada ibu-ibu sedang membuat besek, terus ada bapak-bapak membuat apa ini? Kursi dari rotan. Yang pertama, kerajinan alam itu ada kerajinan kayu, bambu, rotan. Ada 3, kayu, bambu, dan rotan dari alam semua. Ingat dari alam semua ini. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang kayu. Khusus di konten kali ini, pembelajaran kali ini kita bahas tentang kerajinan kayu. Bisa dilihat itu contoh-contohnya. Ada balok-balok, ada pengrajin membuat kaligrafi, dan ada ini hasilnya seperti ini. Bahan produksi pembuatan kerajinan kayu, ada alat produksinya, produksi kerajinan kayu, proses pembuatan, dan ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Kita akan bahas satu persatu tentang bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Ya jelas, kayu sendiri bahannya utama. Dan kayu terdiri dari berbagai macam jenis antara mahoni, pinus, jati, dan sebagainya. Itulah jenis kayu. Jadi kalian bisa menjumpai ini. Balok-balok kayu ini biasanya dijumpai di perhutani atau di kapal pengangkut balok-balok ini dari Kalimantan, biasanya banyak sekali. Terus yang selanjutnya ada produksi kerajinan kayu. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan terampil masyarakat Indonesia. Baik dari teknik manual hingga cetak, semua dibuat dengan sangat apik dan unik. Ya ini kerajinannya sudah diakui, Indonesia terkenal akan kerajinannya kayu yang unik ataupun yang bagus. Ada contohnya asbak ini, ada teko,
apa ini, cangkir dari kayu, terus miniatur Vespa dari kayu. Terus alat produksinya juga gampang. Peralatan kerajinan bahan kayu yang bisa dijumpai diantaranya gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin memotong kayu, dan sebagainya. Ini contohnya Bapak sedang melakukan ukiran biasa dengan pahat dan juga palu. Terus proses pembuatannya seperti biasa. Teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kayu ini diantara teknik ukir, bubut, potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Yang ada di gambar ini yaitu tentang teknik ukir. Di Indonesia sendiri, kota yang dijuluki kota ukir yaitu Jepara, Jawa Tengah. Saya pernah ke sana, memang banyak sekali ukirannya dari kayu ataupun dari batu, stupa-stupa dan sebagainya. Ragam hias, inilah dimaksud ragam hias. Setiap ragam hias mempunyai makna simbol tertentu. Ragam hias dapat diperoleh dari benda-benda yang lain, kain, kayu, rumah adat, pakaian adat, beserta aksesorisnya, senjata daerah, musik daerah, dan lainnya. Ini ciri khas Indonesia lainnya yaitu tentang ini, ragam hiasnya banyak sekali dijumpai dari motifnya atau ragam hiasnya, dari batik, terus ini ukiran kayu, terus ukiran batu, dan sebagainya. Itulah keunikan ragam hias di Indonesia. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini dikhususkan untuk bahan keras alam, terutama kayu. Sudah banyak tadi prosesnya, bentuknya, ragam hiasnya. Sekarang tugasnya yaitu sebutkan jenis nama kayu yang dapat digunakan untuk kerajinan, minimal 10. Ya kan, 10 tadi kan contohnya yang biasa kalian jumpai yaitu kayu jati, terus bawahnya kayu apa, sebutkan sampai 10. Ingat nama kayunya saja yang bisa dibuat untuk kerajinan. Seperti biasa, ketentuan tugasnya yaitu tulis tugas di buku tulis, kemudian difoto nama, nomor absen kelas pada bagian atas tugas, kirim tugas pada Google Classroom. Batas pengumpulan 1 minggu dari sekarang. Tugas yang tidak sesuai ketentuan tidak akan diterima. Cukup mudah sekali kan? Cukup sebutkan 10 nama kayu yang bisa dibuat kerajinan. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.